Tidak semua keinginan dapat kita raih. Terkadang impian kita hancur ketika semuanya tinggal selangkah. Dan apa yang kita kumpulkan dengan susah payah harus kita relakan jatuh berhamburan di tanah. Jika semuanya mudah kita lakukan, maka kita menjadi lemah. Butuh keberanian untuk bertahan hidup, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Tidak semua berhasil melewati ujian. Dan jika kita yang mampu melewatinya dengan bersyukur, maka kita adalah pemenang sesungguhnya. Dengan bersyukur, itulah hati yang selalu dekat dengan Tuhan. Hati yang selalu mencari Tuhan, selalu ada pembaruan. Sehingga kita dapat berkata, terima kasih Tuhan atas setiap peristiwa yang Engkau izinkan terjadi dalam hidupku. Marilah kita menaikkan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga di rumah kami masing-masing untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga dan para pelayan yang melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita membacakan pujian secara berbalasan yang terambil dari Yesaya 55
ayat 6 sampai dengan 8. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Saya yakin dan percaya kita semua pasti dalam keadaan sehat. Kita patut bersyukur sekalipun secara online kita masih bisa melaksanakan ibadah rumah tangga. Nah, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 141. Kalau sudah ketemu semua, biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang sudah memelihara, menjaga, melindungi dan memberkati kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Mazmur 141 yang demikian bunyinya. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan.
seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamu-lah ya Tuhan, Allahku, mataku tertuju, padamu-lah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada malam hari ini adalah Carilah Tuhan. Mazmur 141 ini adalah merupakan doa malam hari yang dipanjatkan oleh Daud manakala dia sedang menghadapi pergulatan atau pergumulan yang cukup berat. Karena Daud akan dibunuh oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Absalom tidak menghendaki ayahnya Daud untuk menjadi raja terus. Dia ingin menggantikan ayahnya menjadi raja dengan cara yang jahat, yaitu membunuh ayahnya Daud. Itulah sebabnya Daud pergi meninggalkan Yerusalem dan tinggal di sebuah kemah yang terbuat dari kulit binatang. Di dalam pergumulannya ini, Daud tidak lari mencari kekuatan yang lain untuk menyelamatkan dirinya, tetapi dia mencari pertolongan kepada Tuhan. Sebagai seorang raja yang memiliki kekuasaan, bisa saja dia menggunakan kekuasaannya untuk menangkap anaknya dan para pengikutnya. Tetapi Daud tidak melakukannya. Daud mencari dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan datang dan mendengar seruan doanya. Karena Daud tidak sedang berada di dalam bait Allah di Yerusalem, tetapi berada di dalam kemah, maka persembahan ukupan yang dibuatnya tidak sama dengan yang semestinya dilakukan di dalam bait Allah. Daud tidak mempersembahkan hewan korban seperti biasanya, tetapi hanya doa yang dia panjatkan sebagai persembahan ukupan. Daud berdoa sambil mengangkat tangannya kepada Tuhan sebagai ganti persembahan hewan korban yang dihantarkannya ke dalam bait Allah. Daud berharap agar Tuhan ada bersamanya, menjaga dan melindungi dirinya dari musuh yang menentang dia. Di dalam ayat yang ketiga, Daud juga berdoa agar Tuhan menjaga dan mengawasi bibir dan mulutnya, serta tidak membiarkan dia mengatakan hal-hal yang buruk dan yang jahat kepada siapapun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud menyadari bahwa dalam keadaan terdesak, bisa saja dia emosi dan mengucapkan sumpah serapah dan berbagai perkataan yang jahat. Karena bibir dan mulut ini bagaikan pintu yang melaluinya bisa keluar kata-kata yang baik dan tidak baik bagi sekelilingnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja jika kita renungkan hal ini sangatlah benar. Kita memang memiliki kuasa penuh atas lidah dan bibir kita.
Namun dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali perkataan yang tidak perlu keluar dari mulut kita, yang semuanya itu tidak membangun dan memberkati orang lain yang mendengar, yang kadang menyakitkan dan mengecewakan orang lain. Hal ini sangat berkaitan erat antara mulut dan hati, seperti kata Tuhan Yesus di dalam Matius 15 ayat yang ke-18. Tuhan Yesus berkata bahwa segala sesuatu yang keluar dari mulut atau perkataan kita keluar dari hati. Dan cukup banyak perkataan kita yang justru adalah perkataan yang tidak membangun. Terkadang dari pagi sampai malam, bibir kita ini tidak pernah berhenti berkata-kata, menggosip orang lain, mengomel, mengumpat, dan sebagainya. Oleh sebab itu, baiklah kita meminta kepada Tuhan untuk menjaga mulut kita. Bahkan lebih baik lagi kalau kita meminta kepada Tuhan untuk menjaga hati kita. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang keempat, Daud menyatakan keinginannya kepada Tuhan untuk menjaga hatinya dan tidak mencondongkan hatinya kepada yang jahat. Dia tidak ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik dengan mereka yang suka melakukan kejahatan. Bahkan dia tidak ingin mencicipi hal-hal yang sedap yang mereka nikmati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur ingin agar hatinya selalu bersih, dan satu-satunya cara agar hati kita tidak condong kepada yang jahat adalah dengan cara mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Sehingga kita senantiasa fokus selalu kepada Tuhan. Fokus selalu melakukan kehendak Tuhan. Fokus bagaimana supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Seperti halnya Daud, sebagai raja ingin supaya semua orang tahu bahwa apa yang diucapkannya menyenangkan hati semua orang. Daud yakin dan percaya bahwa para pemimpin yang berbuat jahat, mengucapkan kata-kata dusta, akan dihukum dan mereka akan mati dan tulang-tulang mereka berhamburan di dunia orang mati, bagaikan batu yang dihancurkan. Dan umat Israel percaya bahwa manusia akan berada di dunia orang mati ketika mereka meninggal, yaitu dunia di bawah bumi ini. Di dalam ayat yang ke-8, Daud memiliki komitmen bahwa mata hatinya hanya tertuju kepada Tuhan dan hidupnya hanya berlindung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Daud meletakkan pengharapannya hanya kepada Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepadanya, karena Daud menyadari ada begitu banyak orang di sekelilingnya yang ingin mencelakakan dirinya, bahkan memasang jerat dan perangkap untuk menangkap dan membunuhnya. Oleh karena itu, Daud memohon agar Tuhan melindunginya, sehingga dia dapat melewati semua perangkap itu dengan aman. Sebaliknya, para musuh yang ingin melakukan kejahatan terhadapnya, mereka sendiri yang akan masuk ke dalam perangkap itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya Daud, kita pun akan menghadapi pergulatan atau pergumulan serta berbagai ancaman dari sekitar kita, baik dengan orang-orang yang dekat dengan kita maupun orang yang jauh. Bahkan ada berbagai macam perangkap yang dipasang oleh sesama kita, yang bisa saja berupa uang, jabatan, kesenangan, dan sebagainya.
Yang itu semua akan menghancurkan kehidupan kita. Dan bahkan bukan itu saja, kesusahan, kekecewaan, kepahitan juga bisa menjadi perangkap bagi kita untuk berbuat jahat. Yang akhirnya akan mendatangkan hukuman bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali yang menjadi pilihan kita di dalam menyelesaikan atau menghadapi persoalan atau pergulatan itu adalah dengan kekerasan atau membalas. Kemudian menyesal karena telah mengambil langkah yang salah. Karena apa yang kita lakukan tidak memberikan penyelesaian yang baik, tetapi mendatangkan masalah yang baru bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari Daud. Di saat mengalami pergumulan yang berat, walaupun dia memiliki kekuasaan, tetapi dia tidak menggunakannya. Yang dia utamakan adalah mencari pertolongan kepada Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengendalikan diri kita, tidak tergoda pada jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia, terutama di tengah situasi dan kondisi yang sulit pada saat ini, yaitu menghadapi pandemi COVID-19. Ada yang kehilangan pekerjaan, tidak digaji, kesulitan pangan, atau memenuhi kebutuhan hidup dan sebagainya. Marilah kita mencari pertolongan dan andalkan Tuhan. Yakin dan percayalah, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Pertolongan Tuhan pasti akan membawa kita pada situasi yang dapat mengatakan hal-hal yang membawa kegembiraan, kebenaran, dan kehidupan. Sekalipun keadaan yang kita hadapi tidak mudah, Tuhan Yesus menolong dan memelihara serta memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang setia menjaga, memelihara, melindungi dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur karena dapat mengikuti ibadah rumah tangga walaupun dilaksanakan secara online. Dan lebih daripada itu, kami juga sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak lalu begitu saja, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
belajar seperti Daud di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup, selalu mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan kami. Pada kesempatan ini, kami juga berdoa buat keluarga lepas keluarga Jemaat GPIB Hosea. Tuhan hadir di setiap rumah tangga masing-masing, apa yang menjadi pergumulan masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kerinduan dan harapan keluarga masing-masing. Yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka semua. Yang sedang berbahagia karena pertambahan usia dan berulang tahun perkawinan, Tuhan Yesus memberkati. Yang mengalami kesulitan ekonomi, dirumahkan, kehilangan pekerjaan karena dampak pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan, serta tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga memohon untuk berkati untuk seluruh kegiatan pelayanan di gereja kami, GPIB Jemaat Hosea. Kegiatan ibadah secara online, berkatilah semua yang bertugas, bahkan juga Komisi Inforkom yang sudah mempersiapkan semuanya bersama dengan majelis pendamping. Tuhan berkati tugas pelayanan mereka agar semua yang mereka lakukan tidak sia-sia tapi menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami juga berdoa untuk kegiatan yang lain yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Tuhan Yesus juga memberkati. Berkati juga Bapak Pendeta JF Lontoh bersama penatua diaken, pengurus pelkat, pengurus komisi PHMJ, karyawan kantor gereja, agar dapat bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan program kerja dan anggaran 2020-2022 yang sudah dicanangkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus juga memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Berikanlah roh hikmat dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama seluruh menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah sampai kepada RT RW juga TNI Polri, agar dapat bekerja sama dengan baik dalam mengatasi setiap problem yang terjadi di negara kami ini, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, putuskanlah mata rantai penyebaran COVID-19 ini agar segera berakhir dan musnah dari muka bumi ini, terutama di Indonesia, agar semuanya dapat berjalan secara normal kembali. Berikanlah kekuatan, kesabaran dan daya tahan tubuh yang kuat bagi para medis yang sakit karena COVID-19. Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Ya Tuhan, inilah doa, harapan dan permohonan kami. Kiranya doa ini jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari ungkapkan syukur kita kepada Allah, sumber anugerah, sebab Dia telah mencurahkan berkat-Nya dengan berlimpah atas kita. Tembangkanlah pujian, haturkan persembahan, biarlah seluruh hidup kita terarah bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan memberkati kita dengan persembahan yang kita berikan. Marilah kita berdoa menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan dan berkat. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan, terutama yang sudah kita dengar bersama. Carilah dan andalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kita, agar kita menuai kebahagiaan. Tuhan tiada jemu.
Bukalah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.